Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 20H6 yang beranggotakan Abidjar Septawanda Al-Ghifari, Fania Amanda, Mutiara Okta Meliana, dan Ashabul Maimanah akan membahas mengenai pengendalian kerahasiaan dan privasi. Untuk pembahasan pertama akan dilakukan oleh rekan kami yaitu Mutiara Okta Meliana. Kepada Mutiara dipersilahkan. Pengendalian kerahasiaan privasi. Kekayaan intelektual seperti rencana strategis, rahasia dagang, informasi biaya, dokumen legal, dan peningkatan proses harus dijaga kerahasiaannya, karena merupakan keunggulan kompetitif dan kesuksesan jangka panjang suatu organisasi. Ada 4 tindakan dasar untuk menjaga kerahasiaan. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengklasifikasi informasi untuk dilindungi. Mengidentifikasi letak informasi tersebut disimpan terdengar mudah, tetapi mengusahakan persediaan yang lengkap dari setiap simpan digital dan kertas informasi sama-sama memakan waktu serta biaya karena melibatkan pemeriksaan yang lebih cermat daripada isi sistem keuangan organisasi. Praktik Cobit 5 menunjukkan bahwa klasifikasi merupakan tanggung jawab pemilik informasi, bukan profesional keamanan informasi, karena hanya pemilik informasilah yang memahami bagaimana informasi digunakan. Yang kedua, melindungi kerahasiaan dengan enkripsi. Pengenkripsian data klien yang disimpan pada portal memberikan sebuah lapisan perlindungan tambahan untuk tindakan pengaksesan yang tak terotorisasi terhadap portal. Begitu pula dengan pengekripsian informasi yang disimpan dalam cloud publik. Melindungi dari akses tektorisasi yang dilakukan oleh para pegawai penyedia layanan cloud atau oleh orang lain yang menggunakan cloud yang sama. Mengendalikan akses terhadap informasi sensitif. Perangkat lunak Information Right Management atau IRM, manajemen hak informasi, memberikan tambahan lapisan perlindungan terhadap informasi yang disimpan dengan format digital, menawarkan kemampuan tidak hanya membatasi akses file atau dokumen tertentu, tapi juga merinci tindakan-tindakan seperti baca, salin, cetak, unduh ke perangkat USB, dan sebagainya, yang dapat dilakukan individu yang diberikan akses terhadap sumbernya tersebut. Selanjutnya ada pelatihan. Pelatihan merupakan pengendalian yang paling penting untuk melindungi kerahasiaan, karena para pegawai perlu mengetahui jenis informasi yang dapat mereka bagikan dengan orang luar dan jenis informasi yang perlu dilindungi. Dengan pelatihan yang memadai, para pegawai dapat memainkan peran penting untuk melindungi kerahasiaan informasi organisasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian terkait. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fania. Prinsip privasi trust service framework erat dikaitkan dengan prinsip kerahasiaan. Perbedaan utamanya yaitu ia lebih fokus pada perlindungan informasi pribadi mengenai pelanggan, pegawai, pengemasok, atau rekan bisnis daripada data keorganisasian. Pengendalian privasi data masking adalah sebuah program yang meliputi privasi dengan mengganti informasi pribadi dengan nilai-nilai palsu. Permasalahan privasi spam adalah email yang tidak diinginkan yang mengandung baik periklanan maupun konten serangan. Organisasi harus mengikuti panduan Controlling the Assault of Non-Solid Pornography and Marketing atau CAMSPAM atau resiko sanksinya. Selanjutnya ada ketentuan utama meliputi 1. Identitas pengirim harus ditampilkan dengan jelas di header pesan. 2. Field subject pada header harus mengidentifikasikan dengan jelas pesan sebagai contoh periklanan atau permintaan. 3. Bagian isi pesan harus menyediakan penerima dengan sebuah tautan aktif yang dapat digunakan untuk memilih keluar dari email di masa depan. 4. Bagian isi pesan harus menyediakan penerima dengan sebuah tautan aktif yang dapat digunakan untuk memilih keluar dari email di masa depan. 4. Bagian isi pesan harus menyertakan alamat pos pengirim yang valid. 5. Organisasi tidak boleh mengirim email komersial ke alamat-alamat yang diperoleh secara acak dan tidak boleh membuat situs yang didesain untuk mengambil alamat email dari calon pelanggan. Pencurian identitas atau identity theft mengasumsikan identitas seseorang biasanya dapat menguntungkan ekonomi.
Selanjutnya ada regulasi privasi dan prinsip-prinsip privasi yang diterima secara umum atau Generally Accepted Privacy Principle atau GAAP. 10 praktik terbaik yang diakui secara internasional untuk melindungi privasi informasi pribadi para pelanggan adalah 1. Manajemen. Organisasi perlu membuat satu set prosedur dan kebijakan untuk melindungi privasi informasi pribadi yang mereka kumpulkan dari pelanggan, begitu pula dengan informasi tentang pelanggan mereka yang diperoleh dari pihak ketiga seperti biro kredit. 2. Pemberitahuan. Organisasi harus memberikan pemberitahuan tentang kebijakan dan praktik privasinya pada saat atau sebelum organisasi tersebut mengumpulkan informasi pribadi dari pelanggan atau segera sesudahnya. 3. Pilihan dan persetujuan. Organisasi harus menjelaskan pilihan-pilihan yang disediakan kepada para individu serta mendapatkan persetujuannya sebelum mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi mereka. 4. Pengumpulan. Organisasi hanya boleh mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan privasinya. Cookie adalah sebuah file teks yang diciptakan oleh sebuah situs web yang disimpan dalam hard drive pengunjung. Cookie menyimpan informasi mengenai siapa pengguna tersebut dan tindakan yang telah dilakukan pengguna situs tersebut. 5. Pengguna dan retensi. Organisasi harus menggunakan informasi pribadi para pelanggan hanya dengan cara mendeskripsikan pada kebijakan privasi yang nyatakan dan menyimpan informasi tersebut hanya selama informasi tersebut diperlukan untuk memenuhi tujuan bisnis yang sah. 6. Akses. Organisasi harus memberikan individu dengan kemampuan mengakses, meninjau, memperbaiki, dan menghapus informasi pribadi yang tersimpan mengenai mereka. 7. Pengungkapan kepada pihak ketiga. Organisasi harus mengungkapkan informasi pribadi pelanggannya hanya untuk situasi dan cara yang sesuai dengan kebijakan privasi organisasi serta hanya kepada pihak ketiga yang menyediakan tingkatan perlindungan privasi yang sama, sebagaimana organisasi sebelum yang mengumpulkan informasi tersebut. 8. Keamanan. Organisasi harus mengambil langkah-langkah rasional untuk melindungi informasi pribadi para pelanggannya dari kehilangan atau terorisasi. 9. Kualitas. Organisasi harus menjaga integritas informasi pribadi pelanggannya dan menggunakan prosedur yang memastikan informasi tersebut akurat secara wajar. 10. Pengawasan dan penegakan. Organisasi harus menugaskan satu pegawai atau lebih guna bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan privasi yang dinyatakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ashabul Maimanah. Baik, saya Ashabul Maimanah. Materi selanjutnya yaitu enkripsi. Enkripsi adalah sebuah pengendalian preventif yang dapat digunakan untuk melindungi baik kerahasiaan maupun privasi. Enkripsi melindungi data saat sedang melalui internet, juga menyediakan sebuah tembok batas terakhir yang harus dilalui oleh seseorang penyusup yang telah mendapatkan akses tak terotorisasi atas informasi yang disimpan. Proses-prosesnya yaitu yang pertama ada enskripsi atau encryption, yaitu proses mentransformasikan teks normal disebut plain text ke dalam raban yang tidak dapat dibaca disebut ciphertext. Yang kedua yaitu plain text, teks normal yang belum dienkripsi. Yang ketiga ciphertext, yaitu plain text yang diubah menjadi raban yang tidak dapat dibaca menggunakan enkripsi. Dan yang terakhir yaitu deskripsi, mengubah ciphertext kembali menjadi plain text. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan enkripsi. Yang pertama yaitu panjang kunci, yang mana kunci yang lebih panjang memberikan enkripsi yang lebih kuat dengan mengurangi jumlah blok-blok berulang pada ciphertext. Yang kedua ada algoritma enkripsi. Jenis algoritma yang digunakan untuk mengombinasi kunci dan plain text adalah sangat penting. Kemudian di sini ada jenis-jenis sistem enkripsi.
yaitu ada sistem enkripsi simetris atau symmetric encryption system, yaitu sistem enskripsi yang menggunakan kunci yang sama untuk menginskripsi dan mendeskripsi. Yang kedua ada sistem enkripsi asimetrik atau asymmetric encryption system, yaitu sistem enskripsi yang menggunakan dua kunci, atau satu publik lainnya privat. Kedua dapat menginskripsi, tetapi hanya kunci pencocokan lainnya yang dapat mendeskripsi. Yang ketiga ada kunci publik atau public key, yaitu salah satu kunci yang digunakan dalam sistem enskripsi asimetris. Kunci ini didistribusikan secara luas dan tersedia bagi siapapun. Yang keempat ada kunci privat atau private key, yaitu salah satu kunci yang digunakan pada sistem enkripsi asimetrik. Kunci ini dirahasiakan dan diketahui hanya oleh pemilik dari sepasang kunci publik dan privat. Yang kelima ada key escrow, yaitu proses penyimpanan sebuah salinan kunci enskripsi dalam lokasi yang aman. Dan yang terakhir ada hashing. Hashing adalah proses mengubah plain text dengan segala ukuran dan menciptakan sebuah kode singkat yang disebut dengan hash. Di sini juga ada tanda tangan digital, itu pokok penting untuk transaksi bisnis. Lalu non-repudiation, atau bagaimana cara menciptakan persetujuan yang terkait secara hukum yang tidak dapat ditolak secara unilateral atau kedua pihak. Tanda tangan digital adalah sebuah hash yang dienkripsi dengan kunci privat milik pembuat hash. Tanda tangan digital memberikan penjaminan atas dua hal penting. Yang pertama, bahan salinan sebuah dokumen atau file sebelum diubah. Dan yang kedua, siapa yang menciptakan versi asli dari sebuah dokumen atau file digital. Digital dan infrastruktur kunci publik. Yang pertama ada sertifikat digital atau dokumen elektronik yang mengandung kunci publik milik entitas dan menerangkan identitas pemilik kunci publik tersebut. Yang kedua ada otoritas sertifikat, adalah sebuah organisasi yang menerbitkan kunci publik dan privat secara mencatat kunci publik di dalam sertifikat digital. Dan yang ketiga ada infrastruktur kunci publik atau sistem untuk menerbitkan sepasang kunci publik dan privat serta sertifikat digital terkait. Dan yang terakhir yaitu ada VPN atau Virtual Private Network. VPN adalah menggunakan enkripsi dan autentifikasi untuk mentransfer informasi melalui internet dengan aman sehingga menciptakan sebuah jaringan pribadi atau jaringan privat. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Abizar. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis kasus. Kami mengambil kasus tentang bocornya data nasabah BRI Life. Pada Selasa 27 Juli 2021, sebuah akun Twitter mengungkap bocornya data nasabah BRI Life. Data 2 juta nasabah BRI Life ini diduga bocor dan diancam akan dijual oleh pelaku peretas. Peretas ini disinyalir mencuri 250 GB data nasabah perusahaan asuransi dan akan dijual seharga $7.000 atau sekitar 101,5 juta rupiah. Pembahasan. Dari kasus ini, pihak BRI sudah melakukan investigasi baik secara pribadi maupun menggunakan pihak luar. Hasil investigasinya bisa kita simpulkan dalam 3 poin di bawah ini. Yang pertama, perusahaan menemukan adanya intrusi ke dalam sistem BRI Life Syariah oleh peretas. Tetapi, pihak perusahaan menegaskan bahwa sistem BRI Life Syariah itu terpisah dari sistem utama perusahaan. Dijelaskan juga bahwa pada sistem itu terdapat tidak lebih dari 25.000 pemegang polis syariah individu. Yang kedua, perusahaan menyatakan bahwa data nasabah PT Bank Rakyat Indonesia dan BRI Group aman. Kejadian ini dinilai tidak memberikan dampak pada data seluruh nasabah BRI Group, seiring tidak adanya lateral action terhadap portofolio lain, karena sistem BRI Life Syariah yang terpisah. Yang ketiga, tautan awal mengenai data perseroan di forum jual beli sudah didapat ditemukan unggahan penawaran data di situs Reddit Forums, menjadi sumber terungkapnya dugaan kebocoran data BRI Life. Selain itu, perusahaan juga memastikan bahwa data pemegang polis tidak berubah dengan data yang ada di sistem. BRI Life menyatakan akan berkoordinasi dengan pemegang polis syariah untuk memastikan layanan tetap dapat dilakukan sesuai dengan manfaat polisnya. Dari hal ini, bisa diketahui bahwa peran sistem standalone diterapkan pada database di BRI Syariah menjadikan peretas tidak bisa mengakses database BRI Group lainnya. Sistem yang terpisah ini menjadikan database BRI Life Syariah berdiri sendiri dan tidak berhubung secara langsung kepada database lainnya. Keuntungan lain dari sistem yang terpisah ini menjadikan peretas tidak punya keleluasaan dalam mengumpulkan data dari setiap unit usaha. Di lain sisi, sistem ini juga membatasi kemudahan untuk mengakses data di setiap unit usaha karena harus melalui sistem yang berbeda.
Dalam praktiknya, sistem yang terpisah ini dipercaya bisa lebih meminimalisir risiko kebocoran yang akan terjadi karena adanya batasan pada sistem database yang berlaku. Seringkali, kejadian seperti ini terjadi di era digital, dan banyak sekali tindakan preventif yang akan dilakukan perusahaan untuk meminimalisirnya. Selain itu, pihak BRI Life juga tanggap dalam menyelesaikan permasalahan ini. Dalam penyelesaian masalah ini, pihak perusahaan mengkomunikasikan hal ini secara terbuka dan melakukan antisipasi atas dampak negatifnya. Terkait kebocoran yang terjadi, kerusakan yang ditimbulkan kemungkinan besar tidak ada data nasabah yang dimanipulasi. Logikanya adalah, jika peretas ingin mengambil keuntungan dengan memanipulasi data sistem yang berhasil diretas, maka ia akan melakukan aksi senyap dan tidak dipublikasikan, apalagi hingga menjual data dari sistem yang diretasnya. Kebijakan yang dilakukan BRI Life ini sangatlah baik, mengingat bisnis keuangan merupakan bisnis kepercayaan dan hal-hal yang berkaitan dengan data pengguna merupakan hal yang sangat sensitif. Dari kasus ini, kami bisa menyimpulkan 3 poin terkait pengendalian kerahasiaan dan privasi. Yang pertama, sangat penting dalam melakukan tindakan preventif dalam menjaga keamanan database perusahaan. Yang kedua, enkripsi terhadap server yang mengolah data perusahaan juga sangat perlu untuk selalu diperbaiki terus-menerus, karena kemungkinan terjadinya hal serupa sangatlah besar, terutama di era digital sekarang, di mana kebanyakan data-data perusahaan banyak tersebar di internet. Penggunaan enkripsi berlapis sangat disarankan untuk menguatkan keamanan sistem. Yang ketiga, penggunaan server dalam bentuk fisik lebih disarankan, agar meminimalisir akses yang tidak diinginkan. Hal ini karena kebanyakan peristiwa terkait peretasan data pengguna terjadi melalui server web perusahaan yang terhubung langsung dengan akses database utama. Kesimpulan, pengendalian kerahasiaan privasi merupakan hal yang sangat fundamental terkait dengan sistem informasi. Perannya dalam menjaga alur data agar tetap aman menjadikan hal ini sangat penting untuk dipahami oleh setiap perusahaan. Di tengah era digital saat ini, kerahasiaan privasi merupakan hal yang sangat sensitif, sehingga sangat perlu untuk menciptakan sistem penjagaan yang sangat baik. Berbagai bentuk tindak kejahatan yang terkait dengan jual beli data pribadi memiliki andil yang cukup dalam permasalahan terkait hal ini. Dari kasus BRI Life yang kita bahas sebelumnya, bisa kita simpulkan, dalam menjaga kerahasiaan, kita harus memahami prinsip privasi itu sendiri, sehingga bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan yang berhubungan dengan kerahasiaan itu sendiri. Dalam meminimalisir hal ini, penggunaan jenis enkripsi yang paling sesuai juga dibutuhkan. Jangan sampai enkripsi yang digunakan justru menjadi pedang bermata dua bagi perusahaan yang dapat membahayakan privasi pengguna. Saran, untuk masyarakat, upayakan untuk menggunakan enkripsi ganda, terutama dalam data-data yang penting di perangkat yang digunakan. Untuk perusahaan, diharapkan bisa terus memperbaiki sistem database perusahaan, baik terkait server yang digunakan maupun enkripsinya untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan. Dan untuk pemerintah, tindak cepat pemerintah dan lembaga penanganan kejahatan cyber sangat diperlukan saat ini, dan diharapkan bisa membantu menciptakan sistem perlindungan yang baik bagi alur keluar masuk data-data terkait pengguna dan masyarakat di tengah arus pertukaran informasi yang sangat cepat ini. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.